Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrinul Salim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi. Di mata kuliah Kebank Sentralan ini saya akan memaparkan sedikit tentang Bank Indonesia atau BI. Yang pertama adalah profil Bank Indonesia mengenai status dan kedudukannya. Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen berlaku pada 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini menyebutkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, artinya tidak terikat oleh pihak lain seperti pemerintah dan pihak lainnya. Selanjutnya adalah Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam merumuskan serta melaksanakan semua tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia boleh menolak kerjasama dari pihak lainnya. Selanjutnya adalah status dan kedudukan tersebut diperlukan Bank Indonesia agar menjalankan tugas dan wewenangnya secara efisien dan efektif. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia sebagai badan hukum perdata dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Yang berikutnya adalah visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Selanjutnya adalah misi Bank Indonesia. Yang pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua adalah turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga adalah turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta strategis lain. Yang keempat adalah turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima adalah turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Yang terakhir adalah mewujudkan bank sentral berbasis digital dan kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, sistem keuangan, sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya adalah tujuan dan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini meliputi kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga stabilitas pembayaran. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Sekarang adalah sejarah Bank Indonesia. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.
Yang kedua adalah pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan UU nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU nomor yang ketiga adalah UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Artinya tidak terkait oleh pemerintah dan pihak lainnya, terkecuali adalah hal yang tegas di dalam undang-undang tersebut. Yang sejarah Bank Indonesia yang terakhir yaitu berdirinya Bank Indonesia. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB with tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah transformasi Bank Indonesia. Latar belakangnya adalah di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market. Untuk Indonesia maju diperlukan dukungan strategis dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Itu adalah mengapa Bank Indonesia bertransformasi. Selanjutnya adalah arah strategi. Bank Indonesia memiliki 7 arah strategi. Yang pertama adalah cinta Bank Indonesia. Untuk mencintai lembaga yang sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Yang kedua adalah cinta ilmu, kompetensi untuk terus belajar setinggi mungkin. Yang ketiga adalah berpikir strategis, mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini tidak hanya latar belakang kenapa dan bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsi bagaimana harus diperkuat. Yang keempat adalah memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima adalah gaining komitmen, kemampuan mobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain khususnya dalam tim yang dipimpin. Yang keenam adalah cinta Tuhan. Bank Indonesia religi, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketujuh adalah cinta keluarga, menjadi harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilakukan dengan baik tanpa beban. Selanjutnya adalah pencapaian program. Ini adalah 3 pencapaian program. Sebenarnya masih banyak pencapaian, tapi saya cuma menulis 3. Yang pertama adalah sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau SIMODES. Yang kedua adalah penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan suku B Bank Indonesia. Yang ketiga adalah pendalaman pasar melalui Indonia atau Indonesia Overnight Index Overnight Domestic Non Deliverable Forward atau DINDV. Sekian mungkin yang saya jelaskan, mungkin belum terlalu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.